wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok yang saya adakan. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Baik, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya yaitu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kadang udah disayang tapi nggak dikenal. Oke, dimulai dari saya dengan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilmiatul Nurhanisa. Saya mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, selanjutnya boleh nih, saya minta kalian untuk memperkenalkan nama masing-masing ya, supaya kita kenal gitu. Untuk perkenalannya nanti ada gerakannya ya. Jadi kayak gini, saya contohkan dulu. Nama saya Ilmi, gitu. Baiklah, bisa dipahami? Terus ini namanya siapa? Nama saya Anissa. Oke, selanjutnya Nama saya Ara. Nama saya Lutfia. Nama saya Vika. oke, terima kasih. Sebelumnya ini teman-teman sekalian sudah pernah atau tahu nggak sih apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu Apa ya? Oke, kalau gitu izinkan saya untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling, di mana di dalamnya itu terdiri dari pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, seperti sekarang ini saya berlaku sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sekalian berlaku sebagai anggota kelompok. Nah, di mana dalam bimbingan kelompok ini nantinya akan ada sebuah topik yang akan dibahas dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan fungsi pengembangan dan fungsi informasi. Seperti itu. Kemudian ada pun tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita, membantu kita untuk dapat bersosialisasi dan meningkatkan cara kita dalam berkomunikasi dengan antar sesama. Selain itu juga dapat membantu kita untuk bisa lebih percaya diri dalam mengungkapkan pendapat ataupun opini. Nah, untuk itu diharapkan dalam kegiatan kita hari ini teman-teman sekalian bisa berperan aktif dalam menyampaikan atau mengungkapkan pendapat maupun opini yang kalian miliki. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya aku ada games nih. Games simple aja sih sebenarnya. Nah, gamesnya itu namanya nama atau instruksinya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Tahu? Tahu. Oke, bisa dimulai ya. Nah. Oke, kita mulai. Ikuti apa yang saya katakan. Ayam-ayam, Ayam-ayam, bebek-bebek, bebek-bebek, ada 2 ikan, ada 2 ikan, ada 2 ayam. ada 2 ayam. Berapa telur ikan? Berapa telur ikan? Oke, sekali lagi. Ular-ular, Ular-ular, bebek-bebek. bebek-bebek, Ada bebek di sungai, ada bebek di sungai, ada bebek di darat. ada bebek di darat. Ada berapa ular? Ada berapa ular? Oke. Udah fokus ya berarti ya? Ya. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Oke. Nah, baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam bimbingan kelompok akan ada topik yang akan dibahas. Nah, kalian itu udah tahu belum sih apa itu topik? Pokok bahasan yang akan dibahas, Kak? Iya, boleh. Tahu bisa juga masalah yang mau dibahas kan? Iya, betul sekali. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nantinya itu ada 2 jenis topik, yaitu topik bebas dan juga topik tugas. Di mana topik bebas ialah di mana kalian sebagai anggota kelompok diberikan kebebasan untuk menyampaikan nih masalah-masalah yang akan dibahas seperti stres, kecemasan atau apapun itu, maksudnya itu
topiknya itu berasal dari kalian. Nah, sedangkan topik tugas itu adalah di mana masalah atau pokok bahasan yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok kali ini itu berasal dari saya. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai topik tugas, di mana topik itu berasal dari saya. Nah, topik kita pada siang hari ini yaitu mengenai kesehatan mental atau mental health. Sebagai generasi zaman now nih ya, di media sosial kalian itu pasti banyak gak sih yang kayak bikin artikel atau bikin VT tentang mental issue, terus mental illness, kayak gitu-gitu. Pada tahu gak sih? Iya. Benar banget. Iya. Nah, oke. Kalau gitu, apakah bisa dimulai? Bisa. Oke. Sebelum itu aku mau tanya nih, dari kalian ini udah ada yang tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Belum. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin? Saya, Boleh, silakan Mbak Vika, apa? menurut saya kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki keseimbangan emosional, mampu mengelola emosi, dan memiliki pikiran positif tentang diri sendiri dan kehidupannya. Yes. Beri aplaus buat Mbak Vika. Nah ya, tepat sekali pendapat yang disampaikan oleh Mbak Vika bahwa mental health atau kesehatan mental itu merupakan keseimbangan atau kesehatan kita yang berkaitan dengan kondisi emosi, kondisi kejiwaan maupun psikis. Nah, perlu diketahui bahwa peristiwa-peristiwa dalam hidup atau kayak kegiatan atau apa yang kita alami sehari-hari itu nantinya itu akan berdampak besar dalam mempengaruhi kepribadian dan perilaku kita. Nah, ketika kepribadian dan juga perilaku kita ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, nah itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Dimana ketika kita mengalami suatu hal yang tidak baik pada diri kita, itu akan berdampak pada kita nantinya mungkin akan stres, kita bisa depresi. Nah itu artinya kesehatan mental kita terganggu, terpengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, berikutnya ialah aku mau tanya nih, menurut kalian kesehatan mental itu penting nggak sih? Ya, kesehatan itu penting. Kesehatan mental itu penting karena ia itu mempengaruhi bagaimana kita merasa, berpikir, dan berperilaku dalam keseharian. Nah, betul banget yang disampaikan oleh Mbak Lutfia bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Itu kenapa kesehatan mental itu penting? Nah, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dimana kalau fisik kita nggak baik, kita akan menjalani hari-hari dengan kurang baik juga kan. Nah, sama halnya seperti kesehatan mental, kalau mental kita sedikit terganggu, misalkan kita stres berkepanjangan atau kecemasan berlebih, itu akan mempengaruhi gimana kita melakukan aktivitas, gimana kita berperilaku, gimana ketika kita berinteraksi dengan orang. Nah, hal itu nggak akan maksimal. Nah, perlu diketahui juga bahwa mental yang sehat akan membuat pikiran kita menjadi positif seperti yang sudah diungkapkan oleh Mbak Vika tadi. Nah, hal itu ketika pikiran kita itu positif, tubuh kita itu juga akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan tentunya hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara kita dalam berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Yang mana hal tersebut nantinya akan berdampak pada hubungan kita dengan orang lain, produktivitas kita sehari-hari dalam menjalani keseharian, dan juga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, penting juga diingat buat teman-teman sekalian bahwa kesehatan mental merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan harus dipelihara sebaik mungkin. Nah, dalam memelihara dan menjaga kesehatan mental ini pasti ada dong tips atau langkah-langkah nih untuk menjaga kesehatan mental. Nah, selanjutnya aku akan memberikan sedikit penjelasan atau sedikit tips untuk agar kita bisa menyeimbangkan atau menjaga kesehatan mental kita. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak gini, menurut kalian banyak atau enggak sih faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita? Banyak.
Iya bener banget. Ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita nih. Nah hal itu tuh seperti ya bisa dimulai dari faktor keturunan, trauma masa lalu. Nah trauma masa lalu itu mungkin kita pernah menghadapi sesuatu yang tidak baik, seperti misalkan kita pernah menjadi korban bullying. Nah ketika kita dibully gitu ya sama orang, terus kita nggak bisa menyampaikan nih kalau kita itu dibully habis-habisan. Nah ketika kita dibully kan mental kita down, dan kalau kita nggak bisa cerita ke orang lain, kita nggak akan dapat solusi untuk meningkatkan bahwa maksudnya kita itu nggak seperti apa yang dituduhkan oleh orang yang membuli kita gitu loh, kayak gitu. Nah orang yang menjadi korban bully dengan mentalnya yang down itu akan mempengaruhi kesehatan mentalnya, di mana dia bisa stres berkepanjangan, kekhawatiran berlebih, kecemasan, terus kadang juga bisa jadi depresi kan. Nah selain itu ada juga nih faktor karena mungkin sempat mendapatkan pelecehan seksual atau pelecehan fisik. Nah itu kan mengaruhi banget ya, seperti yang marak pada akhir-akhir ini kan itu. Nah selain itu gaya hidup yang tidak sehat itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita, dimana kita memiliki gaya hidup yang maksudnya kita kayak hura-hura, ini itu foya-foya. Nah itu kan untuk memenuhi kayak misalkan teman kita bergaul ya orangnya itu yang memang hedon gitu, dan sedangkan kita itu sebenarnya bukan orang yang seperti itu. Nah karena kita terpengaruh dari lingkungan, nah kita tuh kayak menutupkan sama mereka gitu loh. Nah itu akhirnya kayak kita jadi stres sendiri loh, gimana ya caranya aku biar sama kayak dia, gimana ya aku biar bisa gini gitu. Nah selain itu juga bisa dipengaruhi oleh cedera pada otak. Oke. Nah selanjutnya nih, setelah kalian tahu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental, selanjutnya nih aku mau tahu nih, kan seperti yang udah dibilang sama kalian tadi bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Nah kalau penting berarti kita itu harus menjaga dan memelihara nih. Nah menurut kalian nih, apa sih manfaat yang bakal kita peroleh kalau kita itu bisa menjaga kesehatan mental kita? Mengurangi stres, menstabilkan emosi, Ada yang lain? mengurangi kecemasan, Lagi? menstabilkan perilaku. Oke, boleh. Plus dulu jadi aktif ya buat menyampaikan pendapat dan juga opininya. Nah betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman, bahwa dengan stabilnya mental kita atau terjaganya kesehatan mental kita itu akan membantu kita untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Nah kesehatan mental yang baik pula akan membuat kita dapat berpikir secara baik. Nah perhatian dan fokus kita pun akan lebih terarah ketika kita menjalani aktivitas atau mungkin ketika kita sedang bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah sebaliknya orang yang mempunyai kesehatan mental yang buruk atau tidak terjaga, biasanya mereka itu akan mudah terdistraksi, mereka tidak fokus, emosinya tidak stabil, perilakunya kurang baik gitu. Nah pentingnya menjaga kesehatan mental juga itu dapat memperbaiki atau mempengaruhi suasana hati kita. Kan kadang kita juga kemudian tuh. Nah, itu juga salah satu manfaat dari menjaga kesehatan mental. Itu terus mengurangi kecemasan, itu juga benar. Nah, oke, selanjutnya nih aku mau sedikit memberikan penjelasan mengenai gimana sih cara kita atau langkah-langkah kita itu dalam menjaga kesehatan mental. Nah, yang pertama banget nih, bisa kita mulai dengan menghargai diri sendiri atau menerima diri. Tanamkan pada diri kita bahwa diri kita itu cukup. Diri kita itu cukup untuk kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Diri kita ini cukup untuk orang lain, dan diri kita itu ya sudah, aku ini gitu. Aku tuh cukup gitu. Kalau misalkan ada omongan dari luar tentang diri kita, tentang ini, tentang itu, kita boleh mendengarkan itu, kita bisa ngefilter itu, tapi kita tetap harus memfilternya. Apa yang mungkin aku nggak kayak gitu, patahkan itu dengan hal-hal yang positif dari diri kalian gitu. Nah dan hal itu mulai bisa dibiasakan dengan memperlakukan dan melihat diri sendiri dengan sudut pandang yang positif.
Jangan kayak dikit-dikit, aku lo kurang ini deh, aku kurang ini deh gitu. Mulai ditanamkan dalam diri, aku cukup gitu, aku bisa gitu. Aku bisa sama kayak mereka dengan caraku sendiri gitu. Aku bisa sampai di titik kayak mereka dengan caraku sendiri. Aku nggak harus ngikuti cara mereka, karena mereka adalah mereka, diriku adalah diriku. Selain itu, menghargai diri sendiri juga dapat dilakukan dengan cara bersyukur atas apa yang kita miliki selama ini. Apapun yang kita miliki itu belum tentu dimiliki sama orang lain. Oleh sebab itu, kita sangat patut untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, yang kedua yaitu memberi afirmasi positif pada diri sendiri. Maksudnya itu adalah di mana kita berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang kuat pada kejiwaan, di mana setelah kita melakukan sesuatu, misalnya nih kita udah ulangan, terus kita bisa menyelesaikan itu tepat waktu. Nah, itu beri diri afirmasi positif dengan kalimat, hari ini aku udah hebat, hari ini aku bisa ngerjain ulangan dengan tepat waktu, walaupun ada beberapa soal yang mungkin emang susah dan nggak bisa terjawab. Berarti untuk selanjutnya aku harus belajar lebih maksimal lagi supaya nantinya kalau ulangan atau ujian aku bisa semaksimal mungkin dalam menjawab, kayak gitu. Nah, membiasakan diri menggunakan kata-kata yang positif akan lebih menguatkan diri kita dan akan membawa kejiwaan kita tuh pada sisi yang positif dan akan menekan sisi-sisi negatif atau pikiran-pikiran negatif yang akan muncul. Nah, hal tersebut akan membuat kita lebih optimis seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu atasi dan kelola stres dengan baik. Nah, suka ataupun tidak, stres adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Misalnya kan nih, kita banyak tugas aja kita udah stres, tugas ini kenapa banyak banget, ini guru, ini dosen kenapa ngasih tugas kok ya seabrek gitu loh, ya enggak? Nah, hal itu bisa kita kelola atau kita coping stres itu dengan cara menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tersayang, orang-orang terdekat. Misalkan kita nih hangout, shopping, kayak sekedar nongkrong di kafe sama teman-teman, sama keluarga kayak gitu. Ataupun bisa dengan mendengarkan lagu kesukaan kita nih. Atau mungkin kalian punya hobi, kayak hobi berenang, bersepeda, masak, menulis. Nah, kita bisa melakukan hobi kita itu sebagai coping stres atau mengelola stres kita tadi. Nah, makan makanan yang bergizi itu juga termasuk dalam salah satu hal kecil yang akan mempengaruhi tingkat stres kita. Dimana ketika tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga akan ikut sehat seperti itu. Nah, kalaupun kita merasa bahwa beban yang kita tanggung itu sudah banyak dan kita merasa bahwa aku udah stres berat banget, nah itu kalian bisa cari bantuan profesional atau mungkin orang yang memang bisa membantu kalian untuk sharing dan melepaskan beban negatif yang sedang kalian tampung gitu. Nah, yang keempatnya adalah olahraga. Nah, dengan olahraga tubuh akan membantu melepaskan hormon endorfin dan menyingkirkan stres serta akan meningkatkan suasana hati. Nah, kita bisa mulai mungkin sekitar 1-15 menit setiap hari untuk berolahraga gitu. Stretching pagi-pagi habis sholat subuh gitu. Supaya kita bisa memulai hari kita itu dengan suasana hati yang positif gitu. Nah, itu bisa meningkatkan mood. Nah, kalau mood kita baik setiap hari, nah itu akan menjaga kestabilan emosi. Nah, kalau emosi kita stabil, moodnya terjaga, nah itu mental kalian juga akan ikut terjaga kesehatannya tuh. Dan yang terakhir adalah tidur tepat waktu. Nah, kurang tidur juga bisa menimbulkan efek negatif terhadap suasana hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus bisa mulai mengatur waktu tidur secara teratur setiap hari. Tidur dengan waktu yang cukup, jangan tidur cuma sejam 2 jam. Kayak kamu tidur apa nonton TV gitu. Nah, biasakan untuk tidak begadang ya teman-teman ya, kalau nggak ada hal urgent gitu. Ya, seperti kata Rama Irama, jangan begadang tidak ada artinya gitu. Kita harus tidur. Ya tapi ya jangan tidur seharian ya, nggak baik. Jadinya nanti jadi remaja jompo. Badannya pegel-pegel, males aktivitas, rebahan, sama scroll sosmed. Itu juga nggak baik teman-teman. Kita memang butuh istirahat, tapi kalau istilahnya kelamaan juga ya bahaya, ketinggalan dong nanti.
Nah, nggak bahaya. Nanti progresnya nggak dapet. Nanti temenmu udah sampai di sana, kamu masih di sini, jauh, ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan, ih kenapa ya aku kok nggak bisa kayak dia? Ih kenapa ya kok gini-gini? Akhirnya overthinking, stres. Padahal yang bikin stres apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah itu pengalaman kayaknya. Nah, satu hal lagi nih yang bisa ditanamkan dalam langkah kita menjaga kesehatan mental, yaitu it's okay to take a break, let's take care of our mental health. Jadi nggak apa-apa kita mengambil waktu untuk istirahat, berhenti sejenak dalam melakukan aktivitas kita, atau kita berhenti sejenak dalam menggapai mimpi-mimpi gitu. Ya sejenak aja ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti mimpimu nggak tergapai, kamu stres gitu. It's okay untuk menjadi diri kita sendiri, it's okay untuk kita istirahat, nggak apa-apa. Karena kalau kita terus kerja, mental kita nggak sehat, kita capek, kita stres gitu, kita nggak punya waktu buat me time. Nah gitu. Oke, baik. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau apa gitu? Oke. Saya ingin menanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa salah satu cara untuk menjaga mental health itu dengan afirmasi diri. Apakah ada cara lain selain afirmasi diri untuk menjaga mental health? Thank you. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Bagaimana cara mengatasi untuk menjaga mental health itu? Oke, sudah. Gini, kalau kan tadi ada afirmasi positif ya, kayak kita mengafirmasi diri kita apresiasi dalam diri gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan selain memberikan afirmasi positif dalam diri itu self reward. Pada tahu kan ya self reward? Kayak misalkan kita tuh bukan seseorang yang mudah untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan melalui kata-kata. Kita susah untuk apresiasi diri menggunakan kalimat-kalimat yang positif untuk diri. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan self reward. Misalkan nih, kita lagi pengen makan makanan apa gitu, misalkan kita aku 1 minggu ini udah makan sehat nih gitu. Aku pengen makan bakso deh, aku pengen makan seblak deh, kan aku kemarin juga udah ujian. Ya udahlah, buat ngelepasin stres karena ujian tadi itu aku mau beli makanan yang tak pengen hari ini gitu. Aku pengen beli barang yang tak mau gitu, buat self reward ya, buat menghargai diriku, aku udah kerja keras loh gitu. Nah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan selain afirmasi terhadap diri sendiri gitu. Nah kalau untuk bagaimana Cara mengatasi. ya, itu mungkin untuk seseorang yang memang mental health-nya sudah nggak stabil ya, begitu? Iya. Nah kadang kan kita ini udah berusaha kita tuh udah berusaha gitu buat ngejaga supaya mental kita tuh tetap stabil gitu, tetap sehat gitu. Tapi kadang kan kita nggak pernah tahu ya kedepannya kayak gimana. Tiba-tiba ada suatu hal atau suatu peristiwa kejadian yang akhirnya ngebuat mental kita tuh akhirnya nggak stabil. Nah kalau kita udah mulai merasa kayak gitu, nah kalau kita adalah orang yang akhirnya kalau kita udah merasa mental kita nggak stabil atau gimana, kita bisa cerita ke teman atau mungkin keluarga. Kita pasti sedikit-dikitnya kita teman kita gitu, pasti kan ada satu orang yang bisa kita percaya untuk kita curhati gitu. Kita curhat sama dia, kita tuangkan apa yang kita rasakan kayak gitu. Nah kalau mungkin kita sendiri nggak bisa menuangkan itu sama teman, kita bisa tuangkan itu sama keluarga kayak gitu. Nah kalau keluarga sama teman kita nggak bisa mengeluarkan itu, mungkin nantinya teman kalian atau keluarga kalian itu pasti peka. Ini si Ani kenapa ya kok gini? Kenapa ya dia kok diem, kok sering murung? Nah pasti kan nanti itu mereka akhirnya tuh caring gitu loh sama kita. Nah pada saat itu mungkin kita sebisa mungkin ya mencoba kita terbuka sama mereka, walaupun nggak banyak, sedikit aja kita ceritanya gitu. Nah kalau dirasa kita udah nggak kuat, kita udah kayak putus asa, nggak tahu mau kayak gimana, udah nggak bisa percaya sama orang lain, itu jalan satu-satunya adalah menemui seorang yang profesional. Nah kalau kita pun udah putus asa, kita udah nggak kepikiran mau ngapain, itu biasanya orang-orang terdekat kita yang biasanya akan kayak maksa gitu loh,
masa kita untuk menemui seorang yang profesional. Nah, ketemunya juga bukan di ruangan praktek itu, kita bisa ketemu sama orang profesional ini itu di tempat yang lain yang lebih nyaman supaya si A yang mungkin dia sudah bermasalah dan putus asa ini tuh bisa bertemu dengan nyaman dan gak berontak gitu loh ketika diajak ke yang profesional. Karena kan kalau lama-lama putus asa nanti takutnya bunuh diri, ya kasihan gitu. Apakah apa yang saya sudah sampaikan tadi menjawab pertanyaan mbaknya nih? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus. Gitu. Oke, nah selanjutnya nih aku mau nanya, gimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kita pada siang hari ini? Senang. Yang lain? Menambah wawasan. Oke, ada lagi? Be relax. Oke. Sudah cukup? Cukup ya. Oke, selanjutnya aku mau satu pertanyaan terakhir. Apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Menerapkan apa nih? Kayak kita dapat Ada ilmu baru ya? Nah, ya. Tambahan buat kita. Oke, yang lain? Sudah. Oke. Oke, jika dirasa sudah cukup, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan bimbingan kelompok lagi, bisa menghubungi saya, ataupun mungkin kalian ada yang ingin diceritakan atau sudah menghadapi suatu masalah, bisa menghubungi kita, bisa menghubungi saya, baik itu mungkin dalam pertemuan kelompok ataupun individu, seperti itu. Nah, baik, sekian itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sangat berterima kasih untuk waktu dan juga tenaga yang sudah diluangkan pada siang hari ini. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, lancar segala aktivitasnya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik dan bisa bertemu dalam versi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.